Ketika gadis ini sedang asik bercocok tanam, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata dia telah menjadi mata-mata suruhan Mami Rahel. Adegan dimulai ketika Laura sedang bengong di depan kos. Tiba-tiba Bu Nilo datang dan menanyakan, kenapa Laura di depan aja. Laura kemudian bertanya kepada Bu Nilo, apakah seseorang yang memiliki masa lalu yang buruk pantas mendapatkan kesempatan kedua? Bu Nilo yang mendengar itu pun tersenyum. Lalu dia menasihati Laura dan berkata, bahwa setiap orang berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang terpenting sekarang adalah, kita telah berusaha melakukan yang terbaik. Dan keburukan kita di masa lalu biarlah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Akhirnya Laura pun merasa lebih tenang. Ternyata, selama ini, Indri, salah satu kupu malam yang Mami Rahel punya, dia memantau setiap kegiatan Laura dan Raffi. Padahal sudah cukup lama Laura meninggalkan Jakarta. Entah apa maksud dan tujuan dia untuk memata-matai Laura saat ini. Kemudian scene beralih. Keesokan harinya, Raffi terlihat mengajak Bu Santi untuk makan siang di sekitar hotel tempat Laura bekerja. Kemudian Raffi berkata bahwa sebenarnya dia sengaja mengajak Bu Santi untuk makan di tempat itu karena dia ingin memperlihatkan wanita yang pernah diceritakannya sebelumnya. Bu Santi pun tidak menyangka bahwa wanita yang diceritakan oleh Raffi adalah Laura, orang yang sebenarnya juga ingin dia kenalkan kepada Raffi. Raffi pun terkejut ketika Bu Santi datang menemui Laura, lalu dia memeluknya. Setelah itu, Raffi pun dipanggil Bu Santi. Bu Santi lalu mengajak Laura untuk makan malam bersama nanti malam. Namun, Laura menolak. Laura tidak bisa, karena dia masih ada pekerjaan lain di kafe. Raffi pun menyinggung sedikit, bahwa Laura setuju untuk ikut ambil bagian dalam proyek yang sedang digarapnya. Bu Santi yang mendengar itu, dia pun menjadi senang, karena itu artinya dia bisa sering bertemu dengan Laura di Jakarta. Laura pun hanya bisa terdiam saat itu. Ketika pulang, Raffi lalu menanyakan kepada Bu Santi, apakah ibunya itu setuju jika dia menjalin hubungan dengan Laura yang hanya seorang karyawan. Lalu Bu Santi menjawab bahwa dia tidak pernah membeda-bedakan seseorang yang memiliki masalah dengan kondisi ekonominya. Oleh karena itu, dia pun setuju-setuju saja jika Raffi ingin menjalin hubungan dengan Laura. Raffi pun sangat senang dengan jawaban ibunya itu. Lalu Raffi memeluk ibunya, meskipun sebenarnya dia sendiri belum mengetahui perasaan Laura saat ini kepadanya. Sementara itu, di sisi lain, Laura tampak sedang galau memikirkan ungkapan perasaan Raffi. Dia yang tidak ingin menyakiti dan mengecewakan Raffi. Lalu Laura menulis sebuah surat. Sambil menangis, dia menulis dan menceritakan mengenai masa lalunya melalui surat. Itu yang menjadi alasan dirinya tidak bisa menerima cinta Raffi. Padahal sebenarnya dia juga sudah jatuh hati kepada ketulusan Raffi. Setelah itu, dia kemudian meminta tolong kepada Fahri agar membantu memberikan surat itu kepada Raffi. Tetapi Fahri menolaknya. Kemudian Fahri menjelaskan betapa tulusnya seorang Raffi saat dulu Fahri terjerumus narkoba. Hanya sosok Raffi lah yang peduli padanya. Raffi yang membantu dia rehab dan kembali memulihkan ekonomi Fahri. Di situ Fahri menekankan bahwa Raffi tidak pernah melihat orang dari masa lalunya. Laura pun kembali hanya bisa terdiam. Di sisi lain, ternyata Raffi sedang menunggu Laura. Dia ingin menanyakan, mengapa Laura seperti terus menghindar darinya. Laura berkata, bahwa jika perbedaan ekonomi masih belum cukup buat Raffi menjauhinya, maka, mungkin masa lalu Laura akan menjadi alasan kuat Raffi harus menjauhinya. Laura kemudian memberikan surat yang telah ditulisnya kepada Raffi. Namun, Raffi merobek surat itu. Raffi berkata, bahwa dia tidak peduli segelap apapun masa lalu dari Laura. Tapi yang terpenting bahwa Raffi akan tetap mencintai Laura, apapun itu dengan segala resikonya. Raffi pun mengajak Laura untuk memulai semuanya dari awal lagi. Jika selama ini Laura di Bali hanya untuk lari dari masa lalunya, maka Raffi pun ingin agar Laura mengikutinya pulang ke Jakarta dan menatap masa depan bersama. Dan Raffi juga berjanji,
Semuanya akan berbeda, karena Raffi akan selalu ada untuk Laura. Laura yang mendengar ketulusan Raffi itu. Akhirnya dia luluh. Dia akhirnya setuju untuk ikut Raffi pulang ke Jakarta. Raffi pun langsung mencium dan memeluk Laura. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya bersama-sama kembali ke Jakarta. Kemudian sesampainya di Jakarta, terlihat Raffi sedang menemani Laura untuk berziarah ke makam Dani. Laura pun teringat dengan kenangan-kenangan bersama Dani dulu. Setelah pulang berziarah, malam harinya, mereka kemudian terlihat berada di rumah Raffi. Mereka sedang makan malam bersama dengan Bu Santi. Bu Santi bilang bahwa sekarang jadi ada yang menemani dia shopping. Tetapi Raffi bilang bahwa Laura di sini untuk membantu proyek pekerjaannya, bukan untuk menemani ibu belanja. Bu Santi pun menjawab, kan Laura tidak bekerja 24 jam. Lalu Bu Santi pun meledek Raffi di depan Laura, bahwa Raffi aja yang cemburu kalau Laura menghabiskan waktunya sama Bu Santi. Dia orang yang posesif juga ya, ucap Santi kepada Laura. Kemudian mereka pun tertawa bersama. Namun, tiba-tiba, di tengah makan malam itu, seorang pria datang. Ternyata dia adalah Pak Arif Dirgantara. Pak Arif terkejut melihat Laura di rumahnya. Laura yang tadinya tertawa bahagia pun ikut terkejut. Ternyata ayah Raffi adalah Pak Arif. Dia itu salah satu orang dari masa lalu kelamnya. Laura teringat kembali saat dulu dia melayani Pak Arif. Adegan pun berlanjut di episode berikutnya.